Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan bagi kita hari ini dialaskan dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat 17. Saya mengangkat satu ayat dari ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Sahabat yang baik hati, pemulihan kita rasakan melalui doa dan pengampunan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini yang tidak dapat kita pahami secara logika berpikir kita. Dan setiap kejadian yang terjadi atas seizin Allah adalah untuk memenangkan kita dan menaikkan level iman kita. Demikianlah yang dialami oleh Ayub melalui penderitaan atau ujian yang sedang dia hadapi. Ayub seorang yang saleh, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, namun dalam perjalanannya Ayub dicobai atau diuji oleh Allah. Dalam penderitaannya, kehadiran sahabat-sahabatnya seolah-olah mereka hadir dalam penderitaan Ayub, tetapi kehadiran mereka itu justru menambah penderitaan Ayub. Kehadiran mereka menghakimi Ayub atas penderitaannya. Sahabatku, penghiburan yang sejati itu adalah dari Allah. Kehadiran kita dalam menyampaikan penghiburan adalah sebagai perpanjangan tangan Allah untuk meringankan beban orang yang sedang kita hibur. Bukan sebaliknya malah menambah beban dengan menuduh dan menghakimi, bahkan mempersalahkan orang yang sedang dalam penderitaan. Maka dikatakan Allah murka kepada sahabat-sahabat Ayub, sebab mereka tidak mengatakan kebenaran tentang Allah seperti Ayub. Kehadiran kita dalam memberikan penguatan, penghiburan, haruslah juga menyampaikan berita tentang kebenaran Allah. Sehingga apa yang kita sampaikan menguatkan orang lain. Kehadiran kita setidaknya bukan menambah beban bagi orang yang sedang dalam penderitaan. Sahabat-sahabat Ayub taat akan perintah Tuhan, membawa persembahan, korban bakaran, dan memohon agar Ayub mendoakan mereka, sebab Allah hanya akan menerima permintaan Ayub. Ketiga sahabat Ayub sadar akan apa yang telah mereka lakukan terhadap Ayub, dan taat akan perintah Tuhan. Ayub sebagai orang yang dituduh oleh sahabatnya, yang pada saat itu masih mengalami penderitaan, belum mengalami pemulihan, mendoakan dan memohon pengampunan dari Tuhan kepada sahabat-sahabatnya. Ayub tidak menyimpan dendam, tetapi Ayub terlebih dahulu mengampuni sahabat-sahabatnya, sehingga dia sanggup untuk mendoakan mereka. Doa dan pengampunan menjadi pemulihan bagi Ayub. Sebab dikatakan setelah Ayub menyampaikan doa permohonannya, maka dia mengalami pemulihan. Pemulihan yang sebenarnya adalah melepaskan pengampunan terhadap orang yang menyakiti hati kita. Inilah ujian yang dihadapi oleh Ayub, dan dia dapat menang atas ujian dengan melepaskan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Berdoa dan melepaskan pengampunan akan memulihkan keadaan kita. Kemudian pemulihan Ayub dilanjutkan dengan kehadiran sanak saudara, dan kenalannya menunjukkan dukungan bagi Ayub di rumahnya. Kehadiran yang saling menerima dan saling mendukung juga dapat mempercepat pemulihan keadaan kita. Ayub menang dalam ujian penderitaannya dan juga menang dalam ujian kelimpahannya. Dalam kesetiaannya kepada kebenaran Tuhan, Ayub mendapatkan bagian yang pantas, yaitu kemenangan dalam ujian tersebut. Ayub juga menunjukkan satu tradisi yang baru, yaitu menyebutkan ketiga nama anak perempuan dan memberikan milik pusaka kepada mereka. Orang yang telah mengalami pemulihan akan terlihat dari tindakannya kepada sesama, dan tindakan itu diawali dari keluarga.
alamilah pemulihan dengan doa, pengampunan, dan hadirlah kepada sesamamu untuk menguatkan dan menghibur mereka dengan kebenaran yang dari Allah. Maka itulah yang harus kita lakukan, dan Allah akan melakukan bagiannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan saat ini. Biarlah kami semua mengalami pemulihan, melepaskan pengampunan, mendoakan sesama kami, bahkan mendoakan orang yang mungkin menyakiti hati kami, sehingga kami boleh pulih dan tidak ada yang pahit yang tinggal di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.